Orang Mekah yang berhijrah ke kota Madinah disebut muhajirin. Mereka gak bawa apa-apa karena orang Quraisy, orang kafir Quraisy memberikan ultimatum, kalian silakan saja berangkat ke Madinah, silakan saja pindah, tapi hanya membawa yang bisa dibawa saja. Tanah, harta benda, kambing, sapi, onta nggak boleh dibawa. Dagangan nggak boleh dibawa. Kalau mau berangkat, berangkat. Tapi semua harta benda tinggal di kota Mekah. Orang Islam pada saat itu, karena mereka kuat imannya, harta benda ditinggalkan semua di kota Mekah. Berangkat sampai ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah. Dan mereka dikenal namanya kaum Ansar. Yang dari Mekah disebut muhajirin, orang Madinah disebut kaum Ansar. Ansar artinya penolong. Orang Ansar, orang Madinah, orangnya baik-baik. Sampai sekarang kita merasa tuh ya. Coba bapak-bapak yang berangkat haji atau berangkat umrah. Kita berbelanja di kota Madinah, nawar sama orang yang punya toko, asalkan orangnya asli Madinah ya. Aslinya asli Madinah. Kita tawar murah, dia nggak marah. Paling-paling dia bilang, "Shallu ala Nabi Muhammad," kata dia. "Shallu ala Nabi Muhammad." Katanya jangan terlalu murah, bahasa kita jangan terlalu murah nawar. Tapi kalau kita nawar belanjaan di kota Mekah, apalagi nawarnya kemurahan, itu penjualnya bilang, "Aina aglak," di mana otakmu katanya. Nawar terlalu murah. Roh, pergi aja, nggak usah beli sini. Memang penduduk Mekah agak kasar, sedangkan Madinah halus. Nah, penduduk Madinah pada saat itu menyambut kaum muhajirin, kaum orang Mekah. Welcome, ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum. Selamat datang. Muhajirin dan kaum Ansar disatukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Kaum Ansar bilang kepada muhajirin, "Wahai muhajirin, kalian datang ke kota Madinah ini nggak bawa apa-apa, harta benda ditinggalkan, tanah ditinggalkan, toko ditinggalkan, jualan ditinggalkan." Maka kata orang-orang Ansar, "Saya punya tanah. Saya punya tanah nih 2 hektar. 1 hektar kau ambil, 1 hektar untuk saya. Kau berkebun." Hebat-hebatnya orang Ansar itu. "Saya punya toko 2. Kamu bisa jualan, punya toko 2. Silakan ambil toko 1, saya punya ambil toko 1. Kita sama-sama jualan." Semuanya begitu. Bahkan orang muhajirin, bahkan kaum Ansar mengatakan kepada muhajirin, "Kalau kalian ingin menikah, saya punya istri, berapa orang nih ada. Kalau yang mau janda, tunggu istri saya. Diceraikan dulu istrinya, baru tunggu jandanya. Tapi kalau mau menikah dengan perawan, saya punya anak gadis perawan." Sampai segitunya tuh orang Ansar menawarkan kepada kaum muhajirin. Tapi apa kaum muhajirin? Tidak mentang-mentang dikasih hati lalu minta jantung, enggak. Wah, ini orang Ansar ini baik-baik, kita manfaatin aja dah sekalian. Enggak. Orang muhajirin, orang Mekah terbiasa. Mereka berdagang. Mereka biasa hidup susah. Mencari nafkah dengan berdagang. Bukan mentang-mentang dikasih hati lalu minta jantung. Enggak. Mereka bekerja. Seperti sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, "Terima kasih apa yang kalian tawarkan kepadaku. Jadi harta kalian kepadaku. Tapi tolong, aku minta tolong saja," kata Abdurrahman bin Auf. "Tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan di mana pasar. Ada apa? Aku mau lihat saja. Mau survei dulu.
Abdurrahman bin Auf dia orang kaya, ahli dagang. Jadi ditunjukkan oleh sahabat sana pasar. Abdurrahman bin Auf melihat pasar tadi, kira-kira apa yang cocok dijual di Madinah ini. Lihat begitu, lihat begini. Oh, cocoknya ini yang dijual. Orang perlu ini, konsumen perlu ini. Saya harus menyediakan ini. Jadi Abdurrahman bin Auf mulai berdagang di pasar sampai akhirnya dia adalah salah satu sahabat yang paling kaya, bahkan termasuk orang yang kaya sekali. Padahal pendatang. Pendatang. Dan memang di mana-mana ya, biasanya pendatang itu lebih kaya daripada penduduk asli. Rata-rata begitu. Kita di Balikpapan ini, hampir rata-rata pendatang yang kaya-kaya. Kenapa? Karena mereka berdatang untuk bekerja. Nah, kita orang penduduk asli terkadang mentang-mentang kita punya kota Balikpapan mah santai-santai aja. Nah itu. Bersatu mereka, Muhajirin dan Ansar. Disatukan dengan ukhuwah Islamiyah, tidak ada kebencian di antara mereka lagi. Nah, setelah Nabi di kota Madinah, Nabi pun memperkuat orang-orang Islam ini. Dengan apa? Dengan persenjataan. Dengan apa? Dengan merebut pangsa pasar. Yang di awal-awal pasar itu dikuasai orang Yahudi, direbut oleh Nabi pasar itu. Perkebunan direbut oleh Nabi, yakni kaum muslimin merebutnya. Sumur direbut sama Nabi. Sampai akhirnya kaum muslimin pada saat itu ibarat kata sudah punya taji, sudah punya taring, sudah punya cakar, dengan tanda kutip sudah berani, sudah punya pasukan perang. Orang-orang kafir Quraisy tidak bisa lagi memandang remeh kepada kaum muslimin. Nah, disitulah Sayyidina Umar menetapkan dengan sahabat bahwa kaum muslimin memulai tahun baru Islamnya adalah di waktu hijrahnya Nabi. Waktu hijrahnya Nabi. Nah, antara kita dengan hijrahnya Nabi sekarang sudah 1447 tahun. Beda kita dengan saat Nabi berhijrah. Dan para ulama mengatakan setelah Nabi sampai di kota Madinah, sahabat yang lain itu masih ada tertinggal di kota Mekah. Tapi sudah kebanyakan sahabat itu nyampe di kota Madinah, tinggal sisa-sisanya aja lagi di kota Mekah ini. Karena Nabi sudah sampai di Madinah, sahabat yang tertinggal ini mereka juga berangkat menuju ke kota Madinah. Seperti Sayyidina Ali kan terlambat. Rasulullah duluan, Sayyidina Ali belakangan. Yang dikatakan Sayyidina Ali mengganti tempat tidurnya Rasulullah. Yang tadi Rasul tidur di situ, Sayyidina Ali yang menggantikannya. Ceritanya panjang itu. Di malam hijrahnya Nabi. Nah, sahabat ini yang sisa-sisanya berangsur berangkat ke kota Madinah. Dan itu dikatakan berhijrah itu sampai Fathul Mekah. Di tahun ke-8 Hijriah, setelah 8 tahun Nabi di kota Madinah, kemudian Nabi berangkat untuk membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Nabi masuk ke kota Mekah membawa pasukan ratusan ribu sahabat, tapi tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Tidak ada pertumpahan darah. Nabi masuk dengan damai, dan pada saat itu semua orang-orang penduduk Mekah dan sekitarnya sampai ke Taif dan sampai kemana-mana, mereka datang berbaiat kepada Nabi untuk masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saat itu kota Mekah dan sekitarnya tidak ada lagi orang-orang kafir, semuanya Islam. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja."
apabila kota Mekah telah direbut dan telah merdeka, maka engkau wahai Nabi Muhammad akan melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong.